Halo semuanya, kami dari kelompok 4B dan kali ini kami akan membagikan info yang menarik buat kalian semua. Penasaran gak sih gimana kondisi ekosistem terumbu karang di Kepulauan Karimun Jawa? Kalau penasaran, yuk ikutin terus video ini. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Materi ini akan dibawakan oleh Ardel, Gina, Lauren, Nadia, Amin, Sasa, dan Rizka. Mengapa kelompok kami memilih Kepulauan Karimun Jawa? Karena Kepulauan Karimun Jawa memiliki potensi terumbu karang yang sangat besar dan terbentang luas seluas 111.625 hektar yang meliputi 22 pulau dan memiliki 64 genera karang dan 353 spesies ikan karang. Namun, keanekaragaman tersebut terganggu karena berbagai faktor yang berasal dari kegiatan manusia. Ada yang tahu letak Kepulauan Karimun Jawa? Kepulauan Karimun Jawa terletak 83 km di barat laut kota Jepara, tepatnya 5 derajat 40 menit 39 detik sampai 5 derajat 55 menit lintang selatan, dan 100 derajat 5 menit 57 detik sampai 110 derajat 31 menit 15 detik bujur timur, dengan luas wilayah kurang lebih 169 hektar. Luas wilayah daratan Kepulauan Karimun Jawa kurang lebih sebesar 7.000 hektar berupa gugusan pulau sebanyak 27 pulau dengan luas perairannya mencapai 1.072 km persegi. Nah, sekarang mari kita bahas tentang kondisi oceanografi Kepulauan Karimun Jawa. Yang pertama adalah batimetri atau kedalaman. Kedalaman Kepulauan Karimun Jawa sendiri mencapai 52 meter. Yang kedua adalah arus laut. Arus laut Kepulauan Karimun Jawa yang bergerak dari arah barat menuju ke arah timur dengan kecepatan antara 0,5 hingga 0,75 meter per sekon. Yang ketiga adalah gelombang. Gelombang tertinggi di Karimun Jawa mencapai 2,87 meter yang terjadi pada musim barat. Yang keempat adalah pasang surut. Pasang surut yang terjadi di Kepulauan Karimun Jawa merupakan tipe pasang surut campuran condong harian ganda yang memiliki nilai 0,28. Yang kelima adalah suhu air. Suhu air di Kepulauan Karimun Jawa berkisar di antara 25 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius, yang mana suhu terendah pada nilai 25 derajat Celcius dan tertinggi berada di 32 derajat Celcius. Yang keenam adalah sanitasi dan pH. Nilai pH sendiri berkisar antara 7,30 hingga 7,95. Selanjutnya, kita membahas kondisi hidrologi. Untuk kondisi hidrologi sendiri, masyarakat di Kepulauan Karimun Jawa umumnya masih mengandalkan sumber mata air yang ada dan juga sumur dengan kedalaman 3 hingga 12 meter untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Iklim dan angin, di mana iklim di Kepulauan Karimun Jawa yaitu termasuk tipe C dengan curah hujan rata-rata 3.000 mm per tahun. Suhu udara rata-rata 26 sampai 30 derajat Celcius. Suhu udaranya minimum 22 dan suhu air maksimum 34 derajat Celcius dengan kelembapan nisbi antara 70 sampai 85% dengan tekanan udara berkisaran pada 1012 milibar. Untuk angin ini bertiup cukup kencang dengan arah bervariasi dari barat dan barat laut dengan kecepatan rata-rata 7-16 hingga mencapai 21 knot. Setelah musim penghujan, arah angin lebih bervariasi dari barat dan timur silih berganti dengan kecepatan rata-rata 4-10 knot. Kondisi terumbu karang, di mana luasan terumbu karang mengalami perubahan dari mulai tahun 1997 sampai 2006 sebanyak 1.161,79 hektar atau 8,3%, di mana luasan terumbu karang juga mengalami penurunan luasan dari mulai tahun 2006 sampai 2009 dengan sebesar 635,18 hektar atau 2,33%, sehingga jenis-jenis karang yang dapat ditemukan di gugusan Kepulauan Karimun Jawa termasuk ke dalam jenis karang keras, karang batu, karang meja, karang kipas, karang daun, dan karang jamur.
Untuk analisis faktor kerentanan ekonomi, mata pencariannya 55,39% berpotensi sebagai nelayan atau sebesar 5.658 jiwa, dan 508 jiwa lainnya berprofesi lain. Dengan besarnya jumlah penduduk yang bermata pencarian sebagai nelayan akan menyebabkan pemanfaatan potensi kawasan laut yang besar. Dan terdapat pula alat tangkap Muromi sebanyak 13 unit yang penggunaannya dapat merusak terumbu karang. Kemudian untuk analisis faktor kerentanan lingkungan, yang pertama ada faktor suhu dengan kondisi existing 30 derajat Celcius, di mana suhu air ini dapat dikatakan sesuai karena terumbu karang dapat berkembang dengan baik. Kemudian faktor kecerahan dengan kondisi existing 100%, di mana intensitas cahaya yang dihasilkan dapat dikatakan baik karena terumbu karang dapat terpapar sinar matahari sepenuhnya. Kemudian yang ketiga ada salinitasi dengan kondisi existing 33% hingga 34%, di mana terumbu karang akan tetap hidup atau berkembang dengan baik. Kemudian yang terakhir ada faktor kedalaman dengan kondisi existing 6,5 meter hingga 7 meter, di mana kedalaman terumbu karang rendah dan kurang ideal sebagai tempat pertumbuhannya. Selanjutnya, faktor kerentanan pada aspek sosial, di mana kawasan Taman Nasional Karimun Jawa ini rentan mengalami kerusakan terumbu karang akibat aktivitas masyarakat, karena banyaknya masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan bergantung pada hasil laut yang berdampak pada kelestarian wilayah Taman Nasional. Lalu, bagaimanakah kondisi terumbu karang? Pada tahun 1999, kondisi terumbu karang di Kepulauan Karimun Jawa masih dalam kategori baik sampai dengan sedang. Namun, semakin lama terus mengalami kerusakan hingga pada tahun 2017 mencapai seluas 891,78 meter yang diakibatkan oleh hantaman kapal tongkang pengangkut batu bara yang berada di sekitar perairan. Nah, kemudian untuk potensi yang dimiliki pada ekosistem pesisir terumbu karang di Kepulauan Karimun Jawa dalam hal pemanfaatan dan juga pengembangannya terdiri atas berbagai macam hal nih guys, seperti dalam sektor perikanan menjadi habitat alami bagi biota laut yang ada, seperti ikan, kerang, bintang laut, dan juga lainnya. Kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan untuk mencari ikan dengan fungsi konsumsi dan juga ikan hias. Kemudian, sebagai kawasan budidaya perikanan, terutama pada komoditas kerapu dan juga rumput laut. Lalu, dibangun Taman Nasional Karimun Jawa untuk konservasi terumbu karang, memiliki fungsi dan manfaat dalam sektor pendidikan, penelitian, dan juga rekreasi, yang mana dalam pengelolaannya melibatkan partisipasi dari masyarakat setempat. Kemudian, di samping adanya potensi, terdapat pula permasalahan-permasalahan yang muncul dan dapat mengancam keberadaan ekosistem pesisir terumbu karang pada Kepulauan Karimun Jawa nih guys. Permasalahan-permasalahan itu muncul akibat dua faktor, yaitu faktor non-alami dan juga faktor alami. Faktor non-alami yang dimaksud ini adalah berbagai macam aktivitas masyarakat di sekitar terumbu karang, seperti penangkapan ikan, lalu aktivitas transportasi kapal tongkang, yang sewaktu-waktu dapat menabrak terumbu karang atau pada saat ingin berlabuh, jangkar yang dijatuhkan mengenai terumbu karang sehingga terumbu karang tersebut rusak. Lalu untuk faktor alami, ini seperti arus laut, iklim, gelombang, dan lain-lain yang mana dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dari terumbu karang tersebut. Gimana? Menarik sekali bukan kondisi ekosistem terumbu karang di Kepulauan Karimun Jawa? Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelestarian ekosistem terumbu karang. Yang pertama, dibutuhkan integrasi antar stakeholders dan pemerintah dalam upaya pencegahan penurunan kualitas ekosistem terumbu karang. Yang kedua,
Sangatlah penting untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan ekosistem terumbu karang, sehingga dapat dilakukan upaya penanggulangan kerusakan dengan efektif. Dan yang terakhir, pemanfaatan SDA yang dimiliki oleh ekosistem terumbu karang harus dilakukan dengan efisien dan bertanggung jawab. Nah, itu dia yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan mari terus jaga ekosistem terumbu karang. Enjoy the beauty, save coral reefs.